Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil salatu wassalam ala rabbil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina habibina syafi'ina qurratina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Wal yubaligh wal musannif rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih fi ulumi bid darain. Amin. Wal yubaligh fi zajri man ta'adda bi ba'dihi aw dhahara minhu ladadun aw su'u adabin bi ba'dihi. Aw tarkal insafi pada dhuril haqi. Itu tarkal insafa boleh juga. Atau ke ada. Wal yubaligh. Dan masih melanjut di kalam Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari rahimahullah radhiyallahu anhu. Tuhan amin. Di kitab beliau Adabul Alim wal Muta'allim. Terakhir masih di bab sadis. Bab yang ke-6 tentang adab seorang alim atau guru untuk ulama dalam pelajarannya. Wal yubaligh fi zajri man ta'adda. Hendaknya membangetake sapa alim fi zajri man ta'adda dalam mencegah orang yang melewati batas sepaman fi bahsihi dalam pembahasannya man au dhahara minhu atau nampak minhu dari man tadi ladadun ngotot perlawanan au su'u adabin atau buruknya adab fi bahsihi dalam pembahasannya man au tarokal insofa atau orang yang meninggalkan siapa man akan insofa, akan kesadaran, menyadari dirinya, kesadaran dirinya. Ba'da zuhuril haqi, setelah nampak kebenaran. Tawise pertelo, apa al-haq, atau aktsaro siyaha, atau memperbanyak siapa man. Al-siyaha akan bengok-bengok, jerit-jerit. Bighairi faidatin, tanpa ada faedah. Au asa'a, atau memburukkan. Walau ake, ini bertindak Allah. Memburukkan siapa man. Ing ada bau, ing ada peman. Ala ghairi atas aliyane man. Minal hadirina, dari orang-orang yang hadir. Wal ghaibin dan awil ghaibin, atau orang-orang yang tidak hadir. Au tarofa'a, atau kami luhur, mengangkat diri, meluhurkan diri siapa man. Fil majlisi, dalam majelis. Alaman huwa aula minhu, atas orang yang dia man itu tadi aula lebih utama minhu dari man ta'adda tadi. Au nama, atau tidur di majelis. Au tahaddath, atau ngomong ma'a ghairihi, bersama dengan selainnya man. Atau dhahika, atau tertawa. Au istahza'a bi ahadin minal hadirin, atau istihza', mengejek siapa man dia hadir dengan seorang dari yang hadir. Au akhalla, atau menyacatkan, nyacatake siapa man bi adabi talib, merusak adab-adab santri, adab-adab murid. Fil halqati, dalam halaqah.
dalam lingkaran ini kumpulan pembelajaran. Pokok takut dama zikruha. Dan sungguh telah terdahulu apa penyebutan akan adab Abu Thalib tadi. Adabnya santri itu sudah disebut dulu di adabil muta'alimi dalam bab adab muta'alim. Silakan dirujuk lagi di adabul muta'alim sebelum ini, bab sebelumnya di bab awal. Apa adabul muta'alim itu ya dirujuk lagi di adabul muta'alim. Jadi hendaknya si alim itu yubalik, membangetkan dalam bersungguh-sungguh dalam mencegah. Mencegah apa? Orang yang melewati batas dalam pembahasannya. Ini orang tanya di tengah-tengah pembahasan, harusnya pertanyaannya ya harus menyangkut apa yang dibahas. Tapi kalau dia melebar kemana-mana, maka harus dicegah supaya kasihan yang lain nggak fokus kepada pembahasan yang sedang dibahas. Kalau dia kemana-mana, maka jadi mencegah orang yang melampaui dalam pembahasan. Atau nampak dari yang ngotot, ladadun, ngotot untuk melawan, dituturi, tali leset, lengene, macam-macam, lawan. Maka dicegah. Ya. Dan terserah dengan menjelaskan bahwa hukumnya sudah jelas, ya. Kemudian menerima hukum yaitu urusan masing-masing, tanggung jawabnya. Yang penting sudah dijelaskan. Atau meninggalkan insaf. Atau man tadi meninggalkan insaf, sadar diri setelah zuhuril haq. Setelah nampaknya kebenaran. Sudah jelaskan yang benar, kebenarannya sudah jelas, dalilnya dijelaskan. Dia tidak insaf, tidak sadar diri, tidak menerima. Maka terus diperingatkan. Aksarosiyah, atau orang itu siman tadi yang ngotot tadi, memperbanyak bengok-bengok, teriak-teriak karena mungkin tidak terima dalam pembahasan itu. Maka harus diperingatkan. Atau asa adabau, memperburuk adabnya atas orang lain yang hadir, ganggu yang hadir yang lain. Ya harusnya memang begitu, diperingatkan. Atau tarofu, atau mengangkat diri dalam majelis atas orang yang lebih utama. Kalau sudah ada syekhul majelis, ya dia yang bukan sok menguasai, ya dia yang memang mengatur majelis itu. Nggak perlu orang yang lain. Kita sendiri dari dulu itu menjaga itu. Walaupun itu bukan majelis santri khusus, waktu di Surabaya itu ada baca ihya. Kita nggak berani untuk benarkan. Yang benarkan ya yang benarkan baca, ya syekhul majelis. Bukan yang lain. Sampai saya sendiri ketika sudah banyak yang meninggal, saya diajukan baru oleh sesepuh waktu itu. Karena ini sahur mano, tidak ada yang Kami Husin bin Abdullah, kita asal-asal punya guru, sering tidak ada. Baru kita diajukan. Baru karena kita disuruh, ya kita melakukan perintah. Karena dilihat sahur mano, ini benarkan. Nah, karena sohibul majlisnya tidak ada. Kadang tidak beralangan. Maka kita disuruh, maka kalau disuruh baru. Maka tidak betul kalau yang lain. Tapi ya gitu, kadang orang tidak menjaga adab majelis. Kayak di sini pun saya sebetulnya kepingin ngulang ini pelajaran ini kepada semua. Supaya ngerti adabul majelis. Majelis orang dulu itu, kenapa orang dulu dapat rahasianya majelis? Karena menjaga adab. Walaupun majelisnya kelihatannya kan sepele. Masalah adab ini kelihatan sepele. Ya kan? Tapi kalau orang menjaga kata Habib Ali Habsyi, orang ya kan,
bertahun-tahun tidak dapat rahasianya syariat karena itu tadi. Karena tidak menjaga adab. Orang menjaga adab, dia akan mendapat sir rahasia daripada syariat itu. Makanya siwak apa semua, adab-adab yang kecil-kecil itu sebisa mungkin dilaksanakan adab-adab itu. Supaya dapat rahasianya. Dari yang kecil, justru dari yang kecil. Bukan yang kecil itu malah dianggap remeh. Ya kan? Atau tarofa, kami luhur. Mengangkat diri dalam majelis atas orang yang lebih utama. Nah, boleh. Di situ. Dari murid-murid yang di sana di Hadramaut itu Habib Hasan bin Abdullah Syatri. Saya dapat cerita dari orang itu. Itu kalau sudah duduk majelis, beliau syekhul majelis. Ada madras gitu di sana. Ribat-ribat Syatri. Tadi. Tidak berani kalau sudah Habib Hasan duduk, Habib Hasan noleh saja. Memang orangnya, Allah yarhamuh, rahimahullah, Habib Hasan itu orang yang jaga. Ada jadi dia berwibawa. Bukan karena dia sok-sokan, enggak. Memang subhanallah mungkin Allah kasih wibawa dia karena ya itu tadi. Dilihat saja tidak berani, ditolak saja. Ada orang ngomong. Di majelis tolak. Atau orang, atau lebih tua. Sekarang bukan hanya majelis resmi ya. Kalau majelis resmi taklim ini kan agak resmi. Ada majelis-majelis yang ya boleh katakan tidak terlalu resmi. Meskipun demikian kayak majelis pengajian umum. Seperti di Surabaya ada ihya tapi umum, bukan suatu resmi pondok kan, bukan. Umum. Majelis burda, majelis apa saja sebetulnya itu harus dijaga. Gampang, contoh gampangnya orang mempersilakan. Itu yang berhak mempersilakan. Itu sohibul majelis. Ini enggak, makanya saya terakhir sebelum saya pindah ke Sidoarjo karena sudah banyak yang wafat. Orang tua-tua itu dulu, sesepuh itu sudah banyak yang wafat. Sekarang semua kami tua, tahu kami tua. Semua merasa dirinya sepuh, tapi ilmunya tidak ada. Kalau bahasa lebih kasar lagi, bahasanya Allah yarham Kiai Zainuddin MZ, tua kejemur. Tua kejemur. Umurnya tuh tua tapi isinya tidak ada. Ya mohon maaf. Tapi gimana pun kita diajarkan untuk tetap menghormati orang yang tua. Meskipun umpama gampangannya dia kurang dalam segi ilmu atau apa, tetap kesepuhan itu tetap dianggap. Tapi pada tempatnya. Contoh, Fatihah atau doa itu tetap dikasih yang sepuh. Kalau dia pantas. Dalam adab kita diajari sama guru-guru kita. Fatihah. Walaupun dia cuma Fatihah, itu dianukan kepada orang yang sepuh. Itu adab. Tapi ilmu, jangan kasihkan yang sepuh. Masih Gus anak kiai lega. Nama Sayyid ataupun siapa saja. Kalau dia tidak mumpuni ya jangan dikasih. Paham? Semua itu ada tempatnya. Menghormat, ya. Gimana cara menghormatnya lah? Lah salah kape kawannya ilmu ini terus apa ngaji ya gak iso. Walaupun umpama dia orang yang mulia umpama. Justru dengan begitu tuh kita malah menjatuhkan dia. Bukan panggolnya, bukan keahliannya. Gitu. Jadi semua itu ada. Masih mempersilahkan orang itu. Kita sudah lihat. Setelah yang sepuh-sepuh sudah pada meninggal. Saya mencari di Surabaya. Sekarang semua kami tua. Merasa dirinya sepuh. Hanya, mohon maaf. Kadang bahasa kasarnya ngaco di majelis. Nanti semua manggil-manggil. Itu ada temennya. Akhirnya kacau majelis. Hanya saya kadang terakhir itu, alhamdulillah saya pindah di sini, tidak kelihatan. Saya kalau melihat gitu, kita masih muda, ada yang lebih tua, tapi yang lebih tua tidak bisa dijadikan panutan. Kita tidak berani duduk di soft majelis burda itu di Habib Neon, majelis Habib Neon. Tidak berani kita duduk di. Kita duduk situ karena yang lebih tua.
Tapi masalahnya sekarang yang duduk di depan itu nggak bisa jadi panutan. Itu kadang yang ya gemes sendiri kita akhirnya. Ngelihat kelakuannya kayak gitu, gemesin gue aja loh. Majlis hall, majlis. Hanya majlis yang asalnya khidmat harusnya. Itu jadi kacau karena ini manggil ada temannya ya. Mungkin dia rasa suruh mana? Suruh ke depan. Panggil. Padahal dia bukan tuan rumah. Yang berhak menganukan itu tuan rumah kan gitu. Sohibul, kalau di majlis itu di rumah orang ya sohibul bed atau orang yang disuruh oleh sohibul bed. Ini kelihatannya sepele. Tapi kacau kadang. Karena nggak ngerti adab. Kalau majlis itu di rumah orang, yang berhak menganukan nata sembarang kali itu adalah sohibul bed atau orang yang ditunjuk oleh sohibul bed. Bulan-bulan ini yang ngatur. Itu yang berhak ngatur. Nah, semua ikut ngatur, hanya majelis yang harusnya khidmat jadi kacau karena tidak bisa menempatkan diri. Paham ya? Kelihatannya kecil, sepele. Ini semua manggilnya kacau. Majelis harusnya kita menikmati majelis itu supaya khidmat. Karena kacau karena begitu. Ya. Majelisnya sahabat ya. Jangan ditanya. Karena ru'usi ala ru'usi mutayir. Majlisnya sahabat di hadapan Rasulullah itu SAW. Seolah seperti di atas mereka itu ada burung. Di atas para sahabat. Saking tenangnya. Karena saking tenang. Seolah burung itu hinggap di atas kepalanya para sahabat itu. Karena tenang. Karena tenangnya. Paham? Terus apa sih? Au tarofa fil majelis. Au nama atau tidur. Atau tahadasa atau bicara bersama yang lain atau tertawa. Ya. Ada omong-omongan. Atau doika tertawa. Ya, coba danar. Ya, aku udah tidur dari semalam. Hah? Kenapa? Ayo wudhu sana. Atau cuci muka. Ya. Atau istihza. Atau orang itu mengejek seorang dari yang hadir. Atau merusak adab-adab tolib. Akholah. Nyacat atau kurang dalam masalah adabut tolib di halakoh. Adabut tolib dalam halakohnya, adabnya santri dalam halakohnya yang sudah disebut di bab-bab sebelumnya tentang adabut tolib. Sebelum membahas adabul alim, beliau kan sudah membahas adabul muta'alim. Dilihat lagi di situ. Terutama babur robi, adabul muta'alim fidurusih. Adabnya orang pelajar dalam pelajarannya. Qadama dzikruha itu sudah berlalu penyebutan adabut thalib ini di bab keempat. Di bab keempat sebelumnya. Bab Robi. Terutama di bab keempat. Sebelumnya juga pernah disinggung juga sebelum bab keempat. Wa idza su'ila amma lam ya'lamu. Dan apabila ditanya ya, si alim amma lam ya'lamu tentang apa-apa yang lam ya'lam, yang tidak mengetahui siapa alim hu ingma akan perkara tadi qala, maka berkata si alim la a'lamu, saya tidak tahu, au la adri, atau saya tidak tahu. La a'lamu ora weruh sapa ingsun, au la adri utawi au
La adri, ora ngerti apa ingsun. La a'lamu atau la adri. Faminal ilmi ayyakula la a'lam. Maka itu termasuk bagian dari ilmu utawi ayyakula. Adapun hendaknya mengucap siapa alim, la a'lamu, saya tidak tahu. Wa an ba'dihim, dan diriwayatkan dari sebagian sebagian alim, sebagian ulama, la adri nisful ilmi. Perkataan la adri, utawi perkataan la adri, saya tidak tahu, itu nisful ilmi, itu separuhnya ilmu. Ya. Wa an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas, idza al-alim la adri usibat maqatilu. Usibat maqatilu. Abdullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, idza al-alim la adri, apabila luput siapa alim itu dari perkataan saya tidak tahu, dia tidak mau mengucapkan saya tidak tahu, ya, usibat maqatilu, maka akan tertimpa kematiannya atau tempat matinya, dikenai belai oponggon patine alim. Kalau orang alim tuh akhto'a, luput dari perkataan la adri, dia tidak mau mengucapkan la adri ketika dia tidak tahu, maka dia akan tertimpa belai, tertimpa bencana. Karena bahaya, kalau dia berbuat salah, kena dosa dia. Dan dosa itu harus dia tanggung jawabkan. Belum lagi orang yang menerima fatwa. Bagaimana dia, kalau dia tobat, dia harus benarkan orang yang menerima fatwa itu. Dan orangnya satu gampang, kalau banyak. Maka orang alim kalau akhto'a, luput dari perkataan la adri, si alim tuh nggak mau, paham ya, luput dari perkataan la adri, dia tidak mau mengucap la adri. Kalau betul-betul dia tidak tahu, maka dia usibat maqatilu, dia akan tertimpa tempat kematiannya, akan tertimpa kematian. Ya. Qala Muhammad ibn al-Hakam, Muhammad bin al-Hakam, salah satu murid Imam Syafi'i di Mesir, pernah berkata, satu Syafi'iyah. Muhammad bin al-Hakam ini asalnya mazhab Maliki. Banyak di Mesir dulu itu Maliki. Terus ketika Imam Syafi'i datang ke Mesir, karena terpukau dengan ilmunya Imam Syafi'i, banyak pengikut mazhab Maliki ini menjadi pengikutnya Imam Syafi'i. Sehingga ada satu ulama, lupa saya, siapa namanya, ulama itu karena hasud iri dengan Imam Syafi'i, sampai mendoakan jelek kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu meninggal dengan penyakit bawasir yang parah. Imam Syafi'i sampai keluar darah daripada tubuhnya, penyakit ambeien yang parah. Imam Syafi'i. Radhiyallahu anhu. Tapi hanya Muhammad bin Hakam ini balik lagi ke mazhab Maliki. Setelah pernah menjadi muridnya Imam Syafi'i waktu itu. Sa'altu Syafi'iyah, saya bertanya kepada Imam Syafi'i, anil mut'ati, tentang nikah mut'ah, akan nabiya tolakun, apakah ada pada nikah mut'ah itu opo tolakun, talak, atau miratun, atau warisan. Maksudnya nikah mut'ah itu apakah nikah resmi, sehingga harus ditalak untuk memutuskan hubungan nikah mut'ah, kawin kontrak. Nikah mut'ah itu kawin kontrak. Uzawi juga saya nikahkan kamu sebulan. Jadi mazhabnya Syiah, Rafidhah, kawin kontrak. Jelas itu haram secara ijma dan tidak sah. Ada yang mengatakan haram tapi sah, khilaf ulama. Kalau haramnya haram, tapi apakah sah apa tidak sah? Jatuhnya nikah akad tadi itu khilaf.
Muktamadnya ya mazhab Syafi'i ya haram ya tidak sah. Maksudnya nih, apakah dalam mut'ah itu ada talak? Maksudnya kalau nikah mut'ah itu dianggap nikah resmi walaupun haram, berarti kan harus dicerai dulu baru putus. Atau miras, ataukah ada warisan dalam nikah mut'ah ini? Kalau memang dia nikah resmi, berarti kan bisa saling mewarisi antara suami dengan istri. Au nafaqatun, ataukah ada nafkah dalam kawin mut'ah ini? Wajibu, nafkah yang wajib. Apa nafkah au syahadatun, atau ada kesaksian yang menyaksikan nikah mut'ah ini. Qala wallahi ma nadri, maka berkata Imam Syafi'i, demi Allah kami tidak tahu. Ya. Ini karena beliau belum merujuk atau apa? Beliau mengatakan beliau tidak tahu. Wa alam anna qaul al-mas'ul, ketahuilah bahwasanya ucapan al-mas'ul, ucapan orang yang ditanya, ing la adri, akan bahwa dia tidak tahu, layan kusu'an min qadri, tidak mengurangi apa qaulul mas'ul tadi, min qadrihi, dari derajatnya mas'ul. Kama yadhunnuhul jahalah, sebagaimana menyangka akan hal itu, akan qaulul mas'ul tadi, al-jahalah itu siapa orang yang jahil, bal yarfa'uh, bahkan mengangkat apa qaulul mas'ul hu ing mas'ul, mengangkat perkataannya si mas'ul tadi dengan dia mengatakan saya tidak tahu, mengangkat si mas'ul tadi. Justru kalau dia tidak bilang tidak tahu, jujur dia bilang tidak tahu, justru tidak mengurangi apa derajatnya si mas'ul, justru bakal mengangkat dia. Bukan sesuatu yang diyakini oleh sebagian orang bodoh bahwa saya tidak mau mengatakan tidak tahu, orang bodoh, sehingga dia semua dia jawab umpama. Dia malu mengatakan saya tidak tahu. Itu wallahu a'lam. Ya. Dia pikir dengan mengatakan tidak tahu itu malah berkurang derajatnya. Oh, dikira nanti orang bodoh, dikira orang nanti, justru dia yang mengatakan jujur tidak tahu, itu akan mengangkat derajat dia. Lianu dalilun ala azimi ma'rifatih, karena sesungguhnya itu qaulul mas'ul tadi la adri, itu dalil petunjuk atas azimi ma'rifatih, atas agungnya ma'rifah, pengetahuannya si mas'ul, wa quwwati dinih, dan menunjukkan atas kekuatan agamanya mas'ul, wa taqwa rabbi, dan takutnya dia akan Tuhannya mas'ul, wa taharatu qalbi, sucinya hatinya mas'ul, wa husni sabatihi, dan bagusnya dalilnya mas'ul, hujjah mas'ul. Justru itu, ya kan? Perkataan la adri, saya tidak tahu, itu justru menunjukkan apa? Besarnya pengetahuan dia. Karena dia tahu bahwasanya la adri itu nisful ilmi. Wallahu a'lam, atau saya tidak tahu itu separuh ilmu, dia tahu. Justru karena luasnya pengetahuannya, dia mengatakan tidak tahu. Ya. Layan kos. Ya. Kuat ini. Perkataan tidak tahu itu justru menunjukkan apa? Kekuatan agamanya orang yang ditanya. Dia eman. Kalau dia jawab sembarangan, kalau dia jawab sembarangan itu akan merusak agamanya, maka dia eman kepada agamanya. Itu menunjukkan kekuatan agamanya. Dia konsisten dalam beragama, dalam berislam. Sehingga dia tidak mau merusak keislamannya dengan menjawab itu. Takwa Rabbi, menunjukkan pada ketakutan dia kepada Tuhannya. Dia takut sama Allah kalau dia jawab salah, sehingga dia lebih memilih mengatakan saya tidak tahu. Taharati qalbi, sucinya hatinya. Apa sucinya hatinya? Dia dengan mengatakan saya tidak tahu, dia tawadhu, rendah hati, tidak menyombongkan diri. Juga suci hatinya dalam arti apa? Jujurnya dia dengan Allah bahwa dia tidak tahu, sedih, kesungguh-sungguhan dia. Juga kesucian hatinya dalam arti apa? Dia tidak sombong. Orang yang angkuh kan tidak mau mengatakan tidak tahu. Jadi dia suci hatinya dari penyakit-penyakit
kesombongan dan sebagainya. Dengan mengatakan saya tidak tahu. Dan bagusnya dalilnya, ya kan? Atau bagusnya sahabat keteguhannya. Dia teguh untuk mengatakan tidak tahu meskipun orang mau bilang apa. Kalau memang dia tidak tahu ya dia tidak tahu. Atau belum tahu ya dia belum tahu. Wa inna ya'nafu min dzalika, hanya saja angkuh atau emoh. Min dzalika, dari itu, dari ucapan la adri, dari qaulul mas'ul la adri tadi. Tadi mengkono-kono qaulul mas'ul la adri. Man dha'ufat, siapa orang yang apes, yang lemah, apa dianatuh, agamanya. Lemah keberagamaannya. Enggak kuat keislamannya, hanya dia apa? Dia enggak mau mengucapkan la adri. Wa qallat ma'rifatuh. Qallat itu keliru, itu kasih harokatnya dua. Qallat ma'rifatuh, dan sedikit pengetahuannya. Yanu yaqafu sukutoh, karena dia takut akan sukutoh, akan kejatuhan dia, kejatuhan man. Karena man tadi, man dha'ufat tadi, itu takut akan sukutoh, kejatuhannya man. Anak yunil hadirin, dari pandangannya orang yang hadir. Wahadi jahalatun warikatu dinin, dan ini menunjukkan kebodohan dan tipisnya agama. Ya kan? Orang yang tidak mau mengatakan saya tidak tahu. Seorang yang tidak mau mengatakan saya tidak tahu itu menunjukkan agamanya lemah. Dan pengetahuannya sedikit. Kenapa? Karena dia takut jatuh di hadapan hadirin dengan mengatakan saya tidak tahu. Atau wallahu a'lam. Dan ini menunjukkan kebodohan. Kenapa kebodohan? Yaitu tadi, warubbama yashtahiru itu. Sebab terkadang yashtahiru kota'uh, termasyhur, kondang, apa kesalahannya bainanas antara manusia, fayaqa'u fima faru'anu, maka dia jatuh dalam apa yang dia berusaha lari dari ma. Wa yatasibu, dan dia justru akan bersifat indahum di sisi nas, manusia bima tarozamindu, dengan apa-apa yang dia menjauhi siapa man tadi, minhu dari ma. Ya kan? Kenapa menunjukkan kebodohan? Karena itu tadi, justru kalau dia mengatakan, dia maksa diri, ya, dia tidak mengatakan la adri, tidak mengatakan wallahu a'lam atau la adri, terus dia paksa untuk jawab, terus salah. Dia kan tadi nggak mengatakan la adri karena takut jatuh kan di hadapan manusia. Justru dia paksa jawab, terus jawabannya salah, hanya tambah tersiar. Kan? Tambah tersiar kesalahan jawabannya, dan itu menunjukkan apa? Kebodohan dia. Justru dia kepingin jauh, kepingin lari dari kejatuhan dia di hadapan orang dengan tidak mengatakan la adri, malah dia jatuh sendiri ke dalam apa yang dia takuti tadi. Justru dengan dia paksa jawab, bahwa dia paksa jawab yang tanya tadi, terus ternyata salah. Hanya tersiarlah kebodohan dia. Hanya yang dia tadi takut jatuh, justru dia tambah akan jatuh ke dalam apa yang dia takuti tadi. Waqad adzaballahu ta'ala al-ulama bi qissati Sayyidina Musa. Dan sungguh adzaballah, telah mulang toto kromo sapa Allah Ta'ala ing ulama, kepada para ulama bi qissati Sayyidina Musa, dengan kisahnya Nabi Allah Musa alaihissalam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam ma'al Khadir, itu kurang titik, ma'al Khadir alaihissalam, bersama dengan Khadir atau Khidr alaihissalam. In alam yarudda Musa al-ilma ilaih, ketika tidak mengembalikan siapa Nabi Musa ilmu itu kepada Allah Ta'ala. Lama su'ila, ketika ditanya siapa Musa, hal ahadun bil ardi alamu minka, apakah ada seorang di bumi ini yang lebih alim dari engkau wahai Musa? Ya kan? Ketika Nabi Musa ditanya, itu kan ceritanya asalnya kan seperti saya sudah ceritakan, dibahas di Khidr itu. Nabi Musa pidato, selesai pidato ditanya sama umatnya, kaumnya Bani Israil. Wahai Nabi Allah Musa, apakah ada orang yang lebih alim dari engkau? Nabi Musa mengatakan tidak ada. Ya, karena Nabi Musa mungkin merasa dia kan kalimullah. Dia kalimullah, orang yang langsung dia bicara dengan Allah. Terus siapa yang mendapat kemuliaan melebihi dia? Maka dia mengatakan, ketika ditanya apakah ada yang lebih alim dari panjenengan wahai Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan tidak ada. Maka Allah tegur, Allah kasih wahyu, ya Musa, ada orang yang lebih alim dari kamu, itu hamba saya Khadir. Hanya Nabi Musa dalam tanda kutip dihukum untuk belajar
kepada Khadir alaihissalam. Ini pendidikan bagi ulama. Nabi Musa, bayangkan, jangankan ini kan ulama. Ulama, saat dukur-dukurnya ulama, tidak bisa mengalahkan, jangankan Nabi, tidak bisa mengalahkan para sahabat Nabi, apalagi Nabi. Sedangkan ini Nabi Allah Musa. Nabi Musa itu termasuk ulul azmi yang 5. Di antara 25 Nabi dan sekian banyak Nabi Rasul itu, yang paling mulia adalah 5 Nabi yang disebut ulul azmi, yaitu Rasulullah SAW, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. 5 ulul azmi alaihissalam. Nabi Musa itu termasuk jajaran ulul azmi. Kurang tinggi bagaimana pangkatnya Nabi Musa. Dia kalimullah. Tidak ada Nabi yang langsung diajak mendengar firman Allah langsung kecuali Nabi Musa. Tentunya Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj. Tapi selain itu tidak ada yang langsung diizinkan mukalama dengan Allah. Wa kallamullah Musa taklima, kecuali Nabi Musa. Kurang tinggi bagaimana pangkatnya. Sama Allah disuruh belajar kepada Khadir. Nabi Allah Khadir. Yang notabene, ya, Khadir ini kan bukan termasuk 25 Nabi. Bahkan bukan termasuk Rasul yang terkenal. Karena di antara para Nabi, Khadir ini. Nabi Musa yang terkenal gitu, yang sudah kalimullah disuruh belajar kepada Khadir alaihissalam. Ini pendidikan bagi para ulama, kata beliau, Masih Masyari itu bilang, apa? Allah adjabah, Allah mendidik para ulama dengan cara Allah menceritakan kisah belajarnya Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salat wassalam. Seolah-olah sebagai hukuman, karena perkataan Nabi Musa mengatakan, siapa yang paling lebih alim dari kau? Tidak ada. Apakah ada orang yang lebih alim? Dia mengatakan tidak ada. Maka seolah sebagai hukuman itu Nabi Musa disuruh belajar kepada Khadir alaihissalam. Amin. Di belajar itu nggak ada habisnya. Kita sendiri masih terus belajar, nggak ada. Tapi perjalanan itu masih jauh. Kalau melihat luasnya ilmu itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dua.